Hello, welcome back di Iris Bella TV. Gue sekarang take over YouTube-nya dia. Today adalah tanggal 12 Januari 2019. Tanggal 12 itu punya momen yang bersejarah dalam hidup gue di saat gue menyatakan yes, I do. Dan Iris juga mengakui kalau yes, kita sama-sama membuat cerita baru untuk awal yang baru dengan awal yang bahagia sampai akhir yang bahagia juga, insya Allah. Dan dimana hari ini gue akan membuat salah satu gebrakan gue di tahun 2019 ini, yaitu dengan cara propose calon istri gue, Iris Bella. Jadi sekarang dengan semua hal yang udah gue persiapkan ini, semoga Iris suka. Karena sempet kemarin gue pas habis syuting, Iris bilang kalau Iris nggak suka kalau di-propose rame-rame. Ya, doain aja. Pokoknya karena udah nggak bisa lagi, gue cancel. Tapi gue udah mempersiapkan surprise lain setelah ini untuk berdua doang sama dia. Nah, gimana hasilnya? Pokoknya kalian tunggu aja di Iris Bella TV Vlog. Hampir 1 hari sebelum acara pelamaran itu, Is bilang, "You don't wanna propose me, right?" katanya. Terus, hah? Kok bisa tiba-tiba dia langsung ngomongin masalah propose? Terus, kalau kamu mau propose aku nggak mau di depan orang banyak, karena menurut aku itu adalah intim yang hanya cuman kita doang berdua. Wah, di situ gue spanning banget kan, waduh, mati lah nanti gimana nih, mana kita udah latihan selama 1 bulan gitu, persiapan selama 1 bulan. Untung pas lagi itu ada jeda waktu, akhirnya ketemu sama mama ya, Mam. Iya, itu lucu banget waktu itu kejadiannya. Waktu itu mama lagi nungguin mereka syuting sih gitu, terus posisi mama tuh lagi nungguin di base camp gitu kan. Terus by the sudden tuh dia langsung kubrak gitu buka pintu, terus udah gitu langsung jatuhin badan di samping mama gitu kan. Terus dia bilangnya, "Mah, Is tahu mah," gitu, tentang acara itu Is tahu gitu kan. Ya mama yang selama ini terlibat ngatur persiapannya sedemikian rupa gitu supaya semuanya tuh going smooth seperti apa yang kita harapkan, seromantis mungkin suasana yang mau kita ciptakan gitu udah tergambar. Terus tiba-tiba ada kata-kata seperti itu kan, abang bilang kan, ya mama sempat stres juga kan, bilang oke nanti dulu. Jadi kita tuh akhirnya kita sepakat kalau kita buang jauh-jauh ekspektasi kita yang berlebihan melihat ekspresi Iris akan melting gitu. Jadi kita berpikir kayak, ya udahlah kita ngelakuin ini. Mungkin emang ini bukan caranya Iris, tapi ini adalah caranya Amar Joni gitu kan. Ya, karena walaupun aku kerjaan sebagai aktris gitu, tapi untuk kayak ngomong depan orang banyak itu kayak yang grogi, apalagi kalau misalnya kayak ditanggapi orang banyak jadi pusat perhatian tuh ya gimana ya, nervous kan? Gitu, lucu gitu. Kan? Makanya pas sebenarnya sebelum hari H itu udah banyak kayak yang nanya, "Iris, itu ngapain sih Amar pakai sewa sound system segala?" "Hah? Itu Amar udah siapin penari-penari." Apa nih what's going on gitu kan. Jadi memang waktu beberapa hari sebelumnya aku udah kayak, "Kamu nggak akan ngelamar aku depan banyak orang kan?" Karena pasti grogi gitu. Tapi entahlah, waktu terjadi ininya sih tetap melting juga. Nah, setelah pembicaraan Iris pas bilang kata aku nggak mau kalau misalnya di propose di depan orang banyak, akhirnya kepikiran. Jadi waktu dulu Bapak pernah bilang, Bapak punya sesuatu nanti buat kamu kalau kamu udah mau nikah, kan? Emang udah kamu menemukan istri pilihan kamu, nanti Bapak akan kasih sesuatu. Akhirnya habis selesai itu, gue ingat akhirnya gue minta ini lagi ke bokap. Pas kebetulan kemarin itu kan kita syutingnya di Lorin di Sentul, nggak jauh dari rumah, Sentul. Akhirnya speak Iris kan pulang duluan. Akhirnya kita pulang, tapi gue melipir dulu ke rumah gue di Sentul kan, ketemu sama bapak ya Pak. Terus sebentar banget waktunya, cuma mau bilang, "Pak, apa yang mau Bapak kasih kemarin Bapak pernah bilang waktu itu?" Nah, akhirnya dikasihlah cincin pernikahan Bapak sama almarhum Mama 26 tahun silam.
cincinnya sih biasa aja dan nggak ini, tapi itu momennya luar biasa banget gitu. Jadi di situ gue bikin Iris suka dengan caranya dia yang berdua aja, nggak ada orang yang tahu gitu kalau mau propose. Akhirnya gue lakuin itu setelah acara cara gue, propose cara gue. Abis itu ada kayak candlelight dinner gitu, semacam itu setelah acara kemarin itu. Nah, yang anehnya itu begitu kita sampai di tempat makan itu, yang sudah tersedia itu langsung dessert gitu. Di mana-mana kan dessert itu kan penutup dong, gitu kan. Terus nyampe. Enak lagi. Sampai dessert kan kesukaan aku, panna cotta. Tapi panna cottanya tuh kayak sirupnya tuh coklat yang sebenarnya aku nggak terlalu suka. Sukanya strawberry sauce gitu. Nah, terus dia maksa deh suruh makan dessert di mana-mana. Dessert terakhir ya. Ini kenapa gue suruh makan dessert duluan? Nah, terus aku cobain deh satu sedikit. Nggak enak. Gitu kan, cuman kok dia paksain mulu sambil di video gitu kan. Yang cobain kamu makan yang banyak, aku nggak suka ya gitu. Nggak, yang banyak gini. Kita tuh udah berantem. Ya jangan sebanyak itu, aku nggak suka, tapi kamu harus makan. Akhirnya apa? Berantem gara-gara dessert itu, tau nggak? Gara-gara aku nggak mau makan, terus dia paksa makan gitu. Akhirnya lama-lama dia kesel gitu kan, karena kita berantem. Akhirnya dia kayak gini. Dia ambil cincin dari kue, dari dessertnya itu, terus dia kasih ke aku. Jadi ternyata dalam kue itu tuh ada cincin. I'm sorry, aku gak tahu di dalam kue ada cincinnya. Dan ternyata dia ceritain itu cincin mamahnya, almarhumah mamahnya, dan itu udah benar-benar speechless lah. Pasti kan dikasih cincin aja udah suatu hal yang gimana gitu kan, sangat menyentuh. Apalagi kalau perempuan dikasih ternyata cincin itu ada sejarahnya kan dari almarhumah ibu. Jadi benar-benar aku sebagai calon istri juga benar-benar tersentuh lah, dan amanah buat aku. Gue di sini orang yang dipercaya untuk mencari IO-nya, untuk mencari dancer flash mob-nya, untuk setting lapangan, lampu, semua itu ada di gue gitu. Ya, jadi sih taunya itu sebenarnya di sore ya kan, diminta tolong bisa nggak datang ke lokasi buat aplikasi. Sebenarnya buat aplikasi sih, karena kan emang gue juga handle aplikasinya Amar kan. Emang ada apa, karena posisinya gue juga lagi istirahat di rumah. Terus udah kesini aja. Nah pas datang Takim baru cerita nih ya nanti malam mau buat ini. Hah? Udah semua, udah kok, udah ready. Jadi Takim juga pas aku datang tuh bus tuh udah standby, bus-busnya tim kru dan lain-lain. Jadi dikenalin lah sama Takim, dikenalin ke semuanya. Terus karena berhubung biar tidak menimbulkan kecurigaan ke IBL-nya, Takim jadi standby bareng sama Amar. Jadi alih handle-nya tuh berpindah lah ya, yang tadinya bertanggung jawab Takim berpindah lah ke gue untuk gitu, mengantisipasi ya biar nggak menimbulkan karena gue di sini pun posisi gue sekalian asisten Amar. Jadi ketika gue nggak ada di lokasi, pasti dia bertanya-tanya, ini kenapa nih kok Takim nggak ada di lokasi. Gue dikasih tugas sporting sama runner gitu. Nah yang mana gue lebih ke kelancaran surprise-nya, biar KIBL itu nggak tahu. Pas udah menuju detik-detik, menit-menit menuju acara itu, KIBL sempat sedikit curiga. KIBL juga nanya kan, Fikar, Bang Amar ngapain aja sih? Kok dari tadi megang HP, mondar-mandir segala macem kan? Nah di situ dia agak curiga tuh kan. Terus gue mikir tuh kan, aduh, gue mau jawab apa coba ya? Gue nggak biasa bohong soalnya kan. Ya udah, gue bilang tuh kan, oh iya KIBL, Bang Amar tadi lagi sibuk juga, soalnya dia lagi nelpon tim silatnya gitu. Dia mau bikin zero to hero gitu pokoknya kan. Terus KIBL kayak kurang percaya gitu sih kayak kelihatannya, tapi gue berusaha buat meyakinkan. Akhirnya oh ya udah, terus dia lihat HP Bang Amar tuh kan, oh iya dia lagi chat sama teman-teman anak silatnya gitu kan. Sebenarnya dia chat sama teman anak silat itu untuk anak silat itu pada datang acara itu kan. Ya alhamdulillah selama gue mengarahkannya itu untuk proses surprise-nya lancar banget sih. Terus di sini juga mama kayak ngasih terus ya dukungan gitu. Pas pada saat beberapa menit sebelum ini keluar, itu Amar masih WA-an gitu sama mama. Gimana mah aku nervous nih gitu, keringet dingin apa-apa segala macam gitu. Sampai akhirnya yang mama tuh ngerasa banget gitu apa yang Amar rasakan saat itu gitu. Terus ya dalam saat yang kemudian bersamaan juga gitu, mama ngerasa kayak
apa tuh namanya, mual gitu, terus kayak dingin tangan gitu, itu sih. Ini momennya bagus sekali kan. Jadi euforia momen ini jangan hanya sampai di sini, sampai ke jenjang pernikahan dan membangun keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah, dan sampai akhir hayat. Saya doakan itu dan saya berharap itu, dan insya Allah Amar juga udah saya bilang sama saya begitu, bahwa dia akan serius untuk membangun rumah tangga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.